Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak-anak ibu sehat semua ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan hati kita menjadi tenang. Berdoanya menggunakan lagu 5 jariku ya anak-anak. Udah pada tahu kan? Oke, kita langsung saja ya. 5 jari tangan kananku, 5 jari tangan kiriku, ku gabung jadi satu, semuanya 10 ku gunakan untuk berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Kita sudah berdoa ya anak-anak. Di sini ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir hari ini? Coba dilihat teman sepangkunya. Ada yang tidak masuk nggak? Masuk semua ya. Alhamdulillah anak-anak ibu masuk semua. Oke, jika sudah siap belajarnya, coba dikeluarkan bukunya, alat tulisnya di atas meja. Oke, ibu mau bertanya nih, ada yang masih ingat gak kita kemarin belajar tentang apa nih? Tentang energi kan? Betul sekali, kita kemarin belajar tentang energi. Apa sih Bu energi itu? Jadi energi itu adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu usaha. Nah, energi yang ada di dalam tubuh kita ini berasal dari makanan. Makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, dan lain sebagainya. Ketika kita melakukan sesuatu usaha, baik itu aktivitas kita sehari-hari seperti kita melakukan olahraga, lari, dan lain sebagainya, kita akan mengeluarkan suatu energi. Nah, jadi udah pada tahu kan materi kita kemarin, udah pada ingat kan? Oke, sekarang kita lanjut ke materi kita. Ada yang tahu kita hari ini belajar tentang apa? Betul sekali, kita hari ini mau belajar tentang kenampakan alam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini diharapkan anak-anak ibu dapat mengetahui definisi dari kenampakan alam itu sendiri. Yang kedua, diharapkan anak-anak ibu dapat mengetahui jenis-jenis kenampakan alam. Dan yang ketiga, diharapkan anak-anak ibu dapat mengetahui contoh kenampakan alam yang ada di daratan dan di perairan. Oke, agar anak-anak ibu lebih semangat lagi belajarnya, ibu akan mengajak kalian tepuk semangat happy nih. Udah pada tahu kan tepuk semangat happy-nya? Oke, kita lakukan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat happy. Pagi-pagi, semangat pagi, harus happy, tunjuk gigi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, gimana? Sudah happy kan? Tadi udah tepuk semangat happy kan? Jadi harus happy belajarnya. Kita lanjut ke materi kita tentang kenampakan alam. Nah, tentang kenampakan alam, coba ibu mau bertanya nih kepada kalian. Ada yang tahu nggak apa itu kenampakan alam? Oke, betul, semua anak-anak ibu udah berani jawab. Tepuk tangan dong. Oke, jadi kenampakan alam itu adalah semua bagian di lingkungan sekitar kita yang terbentuk karena proses alami. Nah, selain dari proses alami ini, ada juga proses buatan manusia yang disebut dengan kenampakan alam buatan. Nah, kenampakan alam ini ternyata ada jenis-jenisnya. Kenampakan alam ini memiliki 2 jenis. Yang pertama itu ada kenampakan alam daratan, dan yang kedua itu ada kenampakan alam perairan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Kita bahas dulu kenampakan alam daratan. Nah, kenampakan alam daratan ini adalah semua kenampakan alam yang bisa kita temui di darat dan tidak digenangi air. Contohnya seperti dataran tinggi, bukit, gunung, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh pertama kenampakan alam daratan, yaitu gunung. Nah, gunung ini adalah kenampakan alam yang muncul setidaknya 300 meter dan lebih tinggi dari medan sekitarnya. Contoh gunung yang ada di Indonesia, gunung apa yuk? Nggak usah di Indonesia nih, di Palembang saja. Dem,
yang ada di pagar alam. Oke, kita lanjut ya. Oke, contoh kenampakan alam daratan yang kedua adalah bukit. Nah, bukit ini adalah kenampakan alam yang agak tinggi dibandingkan medan sekitarnya. Walau bukit ini tidak setinggi atau securam gunung, tapi bukit memiliki puncak yang jelas. Nah, contoh bukit yang ada di Palembang aja nih, nggak usah di Indonesia, yaitu Bukit Siguntang yang ada di daerah Bukit. Oke, kita contoh kenampakan alam daratan yang ketiga yaitu dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini adalah kenampakan alam yang terangkat lebih tinggi dibandingkan medan sekitarnya. Nah, contoh dataran tinggi yang ada di Indonesia, nggak usah di Indonesia nih, di Palembang ya, lupa Ibu. Oke, adalah dataran apa nih? Dataran yang ada di pagar alam kan? Itu ada kebun teh. Nah, itu udah termasuk dataran tinggi. Oke, tadi itu adalah contoh kenampakan alam yang ada di daratan. Baiklah, sekarang lanjut ke jenis kenampakan alam yang kedua, yaitu kenampakan alam perairan. Kenampakan alam perairan adalah kenampakan alam yang mana daerah daratannya digenangi oleh air. Contohnya seperti sungai, danau, rawa, dan lain sebagainya. Di sini Ibu akan menjelaskan 3 contoh kenampakan alam perairan. Yang pertama ialah sungai. Oke, ada yang tahu nggak apa itu sungai? Oke, betul sekali. Jadi sungai itu adalah kenampakan alam yang wilayahnya memanjang dan dialiri air terus-menerus. Nah, terbentuknya adanya aliran air itu dari daratan yang tinggi ke daratan yang rendah karena gaya gravitasi bumi. Betul sekali. Contoh sungai yang ada di Palembang nih. Sungai apa nih? Sungai Musi. Betul sekali. Tepuk tangan untuk anak-anak Ibu. Oke, kalau kalian nggak tahu Sungai Musi, kelewatan ya, udah tinggal di Palembang tapi nggak tahu Sungai Musi, ketinggalan zaman. Oke, lanjut contoh kenampakan alam perairan yang kedua, yaitu laut. Apa sih laut itu? Jadi laut itu adalah kenampakan alam yang terdapat air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Nah, laut ini nggak ada ya di Palembang, adanya laut yaitu di luar Palembang ya, di luar, tapi nggak ada di Palembang ya. Jadi laut apa nih yang ada di Indonesia? Contohnya aja laut di Jawa. Di Jawa kan ada laut tuh. Itu adalah contoh kenampakan alam perairan. Oke, lanjut. Contoh kenampakan alam perairan yang ketiga yaitu rawa. Nah, rawa ini adalah lahan yang secara alami tergenang air akibat penyaliran yang terhambat, baik genangan itu terjadi secara berkala ataupun terus-menerus selama waktu yang panjang dalam setahun. Nah, contoh rawa ini nih sepertinya ada di dusun-dusun ya, seperti di dusun rambutan tuh masih banyak tuh rawa-rawa. Nah, itu adalah contoh kenampakan alam perairan. Nah, masih banyak lagi contoh kenampakan alam perairan dan daratan yang bisa kalian temui di sekitar kalian. Nah, anak-anak, mungkin sampai situ saja ya materi kita pada hari ini. Baiklah, di sini Ibu akan mengajak kalian bernyanyi nih. Bernyanyi tentang kenampakan alam, yang mana bernyanyi ini kita menggunakan nada lagu Potong Bebek Angsa. Nah, untuk liriknya itu silakan kalian buka di buku kalian di halaman 6. Udah pada Ibu bagikan kan bukunya? Oke, kita nyanyikan bareng-bareng ya. Dengarkan lagunya dulu. Kenampakan alam terbagi jadi 2, 1 daratan, 2 perairan. Contoh daratan, gunung pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah dan pantai. Contoh perairan, sungai, danau, lautan, la 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 la. Oke, kita nyanyikan bareng-bareng ya. Oke. Kenampakan alam terbagi jadi 2, 1 daratan, 2
lautan. Contoh daratan, gunung pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Contoh perairan, sungai, danau, lautan. La 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 la. Ore, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Baiklah anak-anak, kita tadi sudah belajar mengenai kenampakan alam, bernyanyi tentang kenampakan alam. Sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas latihan. Silakan dibuka bukunya halaman 7, soal evaluasi. Nah, di sana terdapat 5 soal, silakan kalian kerjakan. Jika masih ada yang bingung mengenai soal tersebut, silakan bertanya kepada Ibu. Coba kalian lihat dulu soalnya. Masih ada yang bingung nggak? Nggak ada ya? Oke, pintar. Silakan kalian kerjakan. Bagi yang sudah mengerjakan, silakan dikumpulkan kepada Ibu ya. Bagaimana anak-anak? Udah semua mengerjakan tugas latihannya? Udah ya? Udah semua? Alhamdulillah. Bagaimana yang belajarnya hari ini? Seru nggak? Seru ya? Happy kan? Happy. Setelah kita belajar, bernyanyi, mengerjakan tugas, sekarang kita menyimpulkan materi kita hari ini. Ada yang mau berani bantu Ibu menyimpulkan materi kita hari ini? Oke, kita bareng-bareng aja ya menyimpulkannya. Hari ini kita belajar tentang kenampakan alam. Apa sih kenampakan alam tadi? Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu kenampakan alam daratan maupun perairan. Yang mana kenampakan alam ini bisa terjadi karena alami dan bisa jadi terjadi karena buatan manusia. Nah, contoh kenampakan alam yang ada di daratan yaitu gunung, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan lain sebagainya. Adapun contoh kenampakan alam perairan yaitu sungai, laut, rawa, dan lain sebagainya. Oke, karena anak-anak Ibu telah semangat dan hebat-hebat mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajak kalian tepuk hebat nih. Udah pada tahu kan tepuk hebat? Ayo kita lakukan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Hebat. Ore, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah. Silakan kalian buka di bukunya halaman 8. Di sana ada judul pekerjaan rumah. Yang mana soalnya itu pilihlah salah satu kenampakan alam yang ada di bawah ini. Lalu ceritakan apa yang kalian ketahui tentang kenampakan alam tersebut. Nah, di sini ada 3 gambar contoh kenampakan alam. Ada Sungai Musi, Gunung Dempo, dan Bukit Sikuntang. Nah, silakan kalian pilih salah satu. Misal kalian memilih Gunung Dempo nih. Nah, silakan kalian ceritakan asal mulanya ada Gunung Dempo atau dinamakan Gunung Dempo gitu. Masih ada yang bingung mengenai tugas di rumahnya? Jika ada, silakan ditanyakan. Jika tidak ada, silakan kalian beresi alat tulisnya, rapikan. Mau pulang kan? Oke. Jika mau pulang, duduk yang rapi. Oke, bagi anak-anak Ibu yang sudah mengerjakan tugasnya di rumah nanti, silakan boleh kalian komen di YouTube Ibu. Kalian ceritakan, singkat aja. Misal kalian pilih Sungai Musi nih. Silakan kalian tulis juga di sini dan tulis juga di kolom komentar YouTube Ibu ya. Oke, udah rapi semua, udah siap pulang? Jika sudah siap, silakan berdoa menggunakan lagu seperti yang di awal tadi ya. 1, 2, 3. 5 jari tangan kananku, 5 jari tangan kiriku, ku gabung jadi 1, semuanya 10, ku gunakan untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Baiklah anak-anak, mungkin itulah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan Ibu dengan sangat baik dan sangat happy dan sangat hebat. Ibu harap pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat untuk anak-anak Ibu semuanya.
Ibu memohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ambil yang baik dari Ibu, buang yang buruk dari Ibu ya anak-anak. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya anak-anak. Silakan pulang ya ke rumahnya masing-masing.